Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya undang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kiranya ibadah kita hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita kembali bertemu dalam ibadah online minggu ini. Kiranya ini selalu menjadi kerinduan bagi kita semua untuk memuji dan menyembah dan boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat pujian Satu Hal Yang Ku Rindu. Menikmati
Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia. Benar Tuhan, kiranya pujian ini menjadi kerinduan kami untuk selalu memuji, menyembah dan merasakan kemurahan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kami. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan selamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau berikan bagi kami, ajar kami selalu untuk bersyukur dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Gloria Patri. Silakan duduk kembali. Tuhan sangat mengasihi kita di dalam segala kepenatan dan beban hidup yang kita alami. Ia akan memberikan kelegaan dan mengangkat segala beban hidup kita seperti yang dikatakannya, seperti yang dijanjikannya. Mari bersama kita memuji suara Yesus ku dengar. Jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dan perang di mulutku ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepadanya, kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Dan percayalah Dia yang penuh kasih, Dia akan mengampuni setiap kesalahan dan
dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam pengampunan, dan hidup kami boleh terus dituntun untuk memuliakan Engkau. Ajar kami ya Bapa, supaya hidup kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami juga adalah hidup yang taat akan pimpinan dan pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya segala kesalahan dan dosa kami diampuni. Kami pun percaya hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Mazmur 4 ayat yang ke-5. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhanlah penjunan kita. Ia akan membentuk kita seturut kehendak-Nya dan seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini, kehendak Tuhan laksanakan. Bacaan bertanggapan pada hari ini kita ambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Ulangan 6 ayat 3 sampai dengan yang 9. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bersama-sama. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Sekian bacaan pertanggapan pada hari ini. Kita boleh mengaminkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita. Dialah gunung batu dan kota benteng kita. Mari bersama-sama jemaat kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari jemaat sekalian kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan bacakan ayat mas kita pada hari ini. Diambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Kita akan baca 2 kali berturut-turut. Markus 10 ayat yang ke-14. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sekali lagi, ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat bersama-sama pujian Indah Bersamamu. Allahku, rasa tenang
undang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saya undang untuk Boksu ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami boleh mengalami damai sejahtera, ada rasa tenang di hati kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami untuk selalu dekat denganmu, untuk selalu berjalan bersamamu. Demikian juga hari ini, saat kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kembali kami rindu kebenaran firman-Mu, menguatkan kami, mendampingi kami, saat kami ada bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, supaya mereka semua juga hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Demikian juga untuk kami semua yang ada di tempat ini. Berkati ya Bapa, pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja kita memperingati Hari Anak Nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 23 Juli 2020. Seperti Tuhan Yesus yang begitu memperhatikan dan memberkati setiap anak-anak yang datang kepadanya, maka sudah seharusnya kita pun punya perhatian yang sama, terlebih khusus dalam hal iman anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita gerejanya dan kepada kita masing-masing keluarga. Biarlah anak-anak ini diberkati Tuhan supaya mereka memiliki iman yang teguh dan juga mereka boleh semakin dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pada pasal yang ke-10. Kita akan melihat pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 untuk mendasari perenungan kita pada hari ini. Injil Markus pada pasal yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua untuk ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah berita online yang dimuat oleh republika.co.id pada tanggal 18 Mei 2014 pernah diberitakan sebuah berita di mana ketua dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat, yaitu Ibu Neti Heriawan yang juga istri Gubernur Jawa Barat, yaitu tentang dampak kurangnya perhatian orang tua yang menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan. Hal ini terbukti dari survei
bahwa sebanyak 75% penghuni lapas yang sudah divonis hukuman seumur hidup ternyata pada masa kecilnya tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Demikian juga ada 92% pengguna narkoba, termasuk 60% yang bunuh diri dan 78% pelaku pemerkosa serta pelaku tindak pidana korupsi. Mereka adalah orang-orang yang pada masa kecilnya tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang tua pasti memperhatikan anak-anaknya. Namun yang sering terjadi adalah orang tua lupa bahwa anaknya juga memerlukan perhatian secara rohani. Bukan hanya jasmani seperti makanan, pakaian, gadget, kendaraan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak adalah makhluk rohani yang juga memerlukan perhatian tentang kedekatan mereka dengan Tuhannya yang telah menghadirkan mereka ke dalam dunia ini, ke dalam keluarganya masing-masing dengan segala rencana Tuhan yang indah. Bukan menjadi penghuni lapas yang akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Bukan menjadi pencandu narkoba, bukan akhirnya bunuh diri, bukan akhirnya menjadi pelaku pemerkosaan atau pelaku tindak pidana korupsi. Bapak Ibu Saudara, memang tidak dipungkiri, memang sejak dulu hingga saat ini anak-anak sering tidak diperhatikan, bahkan diremehkan keberadaannya di dunia ini. Padahal mereka adalah masa depan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita sebagai orang tua dan gereja, kita harus memberi perhatian kepada anak-anak. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani dalam iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menyatakan dengan jelas bagaimana perhatian Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Tuhan Yesus tidak hanya senang ada orang tua yang datang kepada dirinya, tetapi Tuhan Yesus juga lebih senang ketika mereka membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat marah, sangat jengkel atau dalam bahasa lainnya gusar ketika melihat para murid memarahi, menghardik, menghalangi orang tua yang membawa anak mereka kepada Tuhan Yesus. Anak-anak itu memerlukan berkat dari Tuhan Yesus. Anak-anak itu juga harus dekat dengan Tuhan Yesus, pencipta dan juru selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan Tuhan Yesus ini pun bukan hanya karena mereka para murid menghardik, memarahi, menghalangi para orang tua. Tetapi sikap ini dipandang oleh Tuhan Yesus juga sebagai sikap yang meremehkan anak-anak. Mereka tidak menyadari kalau anak-anak kecil ini adalah gambaran dari orang-orang yang akan mewarisi kerajaan sorga. Tuhan Yesus menegaskan di dalam ayat yang ke-15, demikian sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Seperti seorang anak kecil tentunya bukan berarti menjadi kekanak-kanakan, tetapi Bapak Ibu Saudara memiliki sikap ketulusan, kerendahan hati, dan tidak bersandar kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, sikap atau sifat-sifat seperti ini Bapak Ibu Saudara penting bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga dinyatakan oleh kekuatan untuk hidup kudus, setia kepada Allah, taat dan bergantung penuh kepada Dia. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang murni hatinya, tidak ada kepura-puraan. Kerajaan surga adalah milik orang yang lemah dan bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pun berkata di dalam 8 ucapan bahagia yang pertama, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat yang pertama. Bapak Saudara, orang yang miskin di sini bukanlah miskin harta, tetapi orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Dia menyadari bahwa hidupnya adalah hanya karena anugerah Allah. Tanpa Allah dia tidak ada apa-apanya. Tanpa anugerah Allah, maka surga hanya menjadi impian belaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mulai hari ini kita menyadari bahwa anak-anak kita tidak hanya memerlukan hal-hal jasmani, tetapi mereka juga memerlukan hal-hal rohani, terutama iman untuk menjalani kehidupannya, baik sekarang ini ataupun nanti setelah kematiannya. Mereka perlu dekat dengan Tuhan Yesus, pencipta dan juru selamatnya. Sebagai orang tua dan gereja, walau mereka masih anak-anak, kita tidak boleh meremehkan pelayanan terhadap anak-anak. Puji Tuhan, gereja kita memiliki pelayanan anak-anak melalui sekolah minggu. Walau saat ini dalam COVID-19 kita masih mengadakannya dalam bentuk ibadah online. Saya mengajak setiap orang tua untuk dapat membimbing mereka supaya dengan tertib dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah online tersebut. Sebagai gereja kita juga harus menanamkan berita Injil, kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bimbinglah mereka sampai menerima baptisan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan juga pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik sesuai iman Kristen. Janganlah Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita ini memiliki pergaulan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, anak-anak juga adalah teladan sikap bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mewarisi kerajaan sorga. Karena itu jagalah agar mereka sampai dewasa tetap memiliki sikap ketulusan, kerendahan hati, dan kebergantungan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus memperhatikan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Tidak hanya secara jasmani, tetapi kami juga memperhatikan iman mereka, supaya mereka boleh memiliki iman yang teguh dan mereka juga boleh mengalami pertumbuhan iman, mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Pakai kami sebagai orang tua untuk melakukannya. Pakai kami sebagai gereja untuk membimbingnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur dan juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Baik untuk saudari Lita, biarlah Tuhan juga memberkati dia dengan kekuatan baru setiap hari ketika juga menjalani kemo. Tuhan yang memberkati. Dana yang diperlukan Tuhan juga cukupkan. Kita juga doakan untuk Ibu Devita dalam pemulihan ginjalnya melalui proses cuci darah. Tuhan juga yang memberi kekuatan. Bersyukur Bapak Supranto sudah mengalami kesehatan setelah menjalani proses operasi pengangkatan empedu. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, biarlah Tuhan menolong, memulihkan, sehingga kita semua bisa kembali beribadah. Terpujilah nama Tuhan, kita bawa semua doa ini dan kita juga bawa pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Kami juga ingat saudari kami yang sakit, biarlah Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Terkhusus untuk saudari Lita, biarlah Tuhan memberi kekuatan buatnya melewati proses kemo. Dan kami percaya untuk kebutuhan dananya pun Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa untuk Ibu Devita, untuk pemulihan ginjalnya melalui proses cuci darah. Tuhan juga yang menolong, memberi kekuatan baginya. Kami percaya Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Supranto yang Tuhan sudah pulihkan, ia boleh sehat setelah menjalani proses operasi empedu. Biarlah Tuhan juga yang terus memberi kesehatan baginya. Kami bersyukur untuk keadaan kami boleh beribadah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pulihkan sehingga kami boleh bebas dari COVID dan kami semua dapat beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan, bawalah pergumulan pribadimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pergumulan kami Engkau dengar, dan kami percaya setiap doa kami Engkau jawab seturut kehendak-Mu dan kasih anugerah-Mu. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Boksu Tomli atas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya adalah warta gereja. Minggu ini gereja kita memperingati Hari Anak Nasional. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di GKT Jemaat Metro memiliki iman yang kuat dan mengalami pertumbuhan iman. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada guru sekolah minggu yang telah melayani dalam ibadah baik online maupun di gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Minggu ini adalah minggu ketiga, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas misi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak, ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Saudari Eleora Tiffany Sandadi dan Saudari Yunike Michelle Sandadi, anak dari Bapak Robin Sandadi dan Ibu Cindrayanti yang hari ini Minggu 19 Juli 2020 pada kebaktian umum 1 di gereja pukul 7 telah menerima CD untuk iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dengan pertumbuhan iman semakin dewasa di dalam Tuhan. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan untuk mendaftarkan diri kepada TU Gereja Saudara Iwan Chandra. Setiap kali akan beribadah, kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2020, Ibu Yulai Farah S. atau Iva, Erika Yulianti Purba,
Bapak Ferdinand Bastian Sirait, Vincent Liu Timothy Florabel, Reinhard Frederick Nisi Halim, Ibu SN Tampu Bolan, Hazel Ozora, Ibu Tanti Suryani, dan Jennifer Alexandra Christie. Petugas Kebaktian Umum 1 tanggal 26 Juli 2020, liturgis Bapak R. Purba, pemusik Guru Injil Leniawati, singer Jovita dan Yohana, termogan Diaken Iwan Ansori dan Diaken Hisman, LCD Iwan C, soundman Davin. Petugas Kebaktian Umum 2 tanggal 26 Juli 2020, liturgis Ibu Juariah, pemusik Guru Injil Leniawati, singer Edwin dan Karisa, termogan Diaken Margiono dan Iwan C, LCD Vincent, soundman Dirga. Sekian warta gereja pada hari ini. Marilah kita memberikan persembahan pada hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya akan bacakan nats firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Bawalah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita iringi dengan pujian bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, serahkan jiwa raga, rahmat Tuhan berlimpah, pujilah selamanya. Anugerah yang diberikan tiap hari berlimpah, kini ku serahkan diri untuk membalas kasih-Nya. Saya undang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Pada hari ini kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan dan memberkati persembahan ini agar berguna dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan nanti dilanjutkan doa berkat oleh Bok Sutomdi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Silakan Box. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya, dan ingat, perhatikan selalu iman anak-anakmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.